Baik, Assalamualaikum warahmatullahi segera terbebas dari pandemi COVID-19 sekaligus membangkitkan kepedulian dan rasa kemanusiaan bangsa dalam menghadapi pandemi global dan juga bertepatan dengan memperingati Hari Doa Dunia. Ini yang menarik. Ternyata dunia pada hari ini juga sama-sama berdoa, berharap yang terbaik untuk nasib kita semua, nasib warga bangsa dan nasib warga dunia. Dan doa bersama ini alhamdulillah dan insya Allah akan diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga nanti di kantor Kementerian Agama ada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Fakhrul Razi, dan juga seluruh warga bangsa lainnya, pemimpin-pemimpin daerah juga turut bersama kita, dan para tokoh-tokoh agama, lintas agama juga menyaksikan acara ini. Doa kebangsaan dan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh 6 tokoh lintas agama sekaligus. Di antaranya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, Pendeta Dr. Roni Mandang, kemudian Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, kemudian Ida Pedande Nabe Gede Bang Buruan Manuaba, Sri Panya Faro Mahatera, dan XS Budi Estanu Wibowo. Dan alhamdulillah hari ini saya juga tidak sendiri di studio 4 TVRI. Ada 2 orang narasumber saya yang segar-segar sekali, alhamdulillah. Yang pertama saya perkenalkan ada Profesor Dr. Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. 10 hari terakhir nih, Prof. Iya. Harus semangat gitu. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih, Prof, sudah hadir. Kemudian di ujung ada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Profesor Dr. Thomas Penturi. Prof Thomas, apa kabar? Baik. Sehat, Prof? Salam sehat untuk semua. Terima kasih sudah hadir, Prof. Kita nanti cerita-cerita soal apa sebenarnya latar belakang dari kegiatan hari ini. Baik. Kita akan segera terhubung dengan Istana Kepresidenan, kemudian dengan beberapa titik lainnya. Tapi sebelumnya, pemirsa di rumah tentu ingin diberikan wawasan dan pengetahuan. Mungkin saya ingin ke Prof Kamar dulu. Prof, ini latar belakang kegiatan doa bersama ini seperti apa sebenarnya, Prof? Ya, tentu konteksnya melawan pandemi COVID-19 ya. Jadi ada visi bersama, ada keyakinan bersama, ada kebersamaan global umat beragama di seluruh dunia untuk memberi respon terhadap COVID-19 ini. Jadi kita bersyukur karena umat beragama di seluruh dunia bersama-sama melakukan doa bersama dalam rangka untuk menghalau atau meminta agar COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Saya kira ini sebuah sejarah kemanusiaan yang luar biasa, sangat historik, pertama dalam sejarah dan juga dalam sejarah relasi agama-agama di mana umat beragama di seluruh dunia bersama-sama melakukan doa bersama untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa bahwa ternyata kita punya keyakinan bersama bahwa ternyata dalam kehidupan kita, dalam alam jagat raya ini nasib kita tidak hanya ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi ada Yang Maha Kuasa yang bisa mengintervensi segalanya sehingga kita bersimpu di hadapan Yang Maha Kuasa agar musibah COVID-19 ini segera berakhir di tanah air dan juga di dunia. Oleh karena itu doa kita untuk kebangsaan dan juga untuk kemanusiaan. Ya. COVID-19 juga memantik rasa kemanusiaan seperti yang disampaikan Prof Kamar barusan. Kalau Prof Thomas, kita mungkin ingin mendalami kira-kira apa yang ada di benak para tokoh-tokoh agama. Karena yang kami ketahui, doa dunia ini juga diikuti oleh banyak pemuka agama. Di Vatikan misalnya, di Mesir dan seterusnya. Baik, dari perspektif kemanusiaan dan manusia dalam rasionalitasnya kan pandemik ini kemudian telah diupayakan berbagai cara dari perspektif manusianya. Jadi perspektif rohani, secara maaf dari perspektif usaha untuk menyelesaikan dari teknologi, kesehatan dan sebagainya diupayakan. Ya. Tapi itu kan tidak cukup gitu, seperti Pak Kamar bilang bahwa ada yang punya kekuatan lebih, Tuhan yang kita yakini punya kekuatan itu. Dan itu harus dilakukan dengan perspektif lain, yaitu perspektif religi, rohani kita, batin kita. Dan itu doa menjadi kekuatan sebetulnya, salah satu.
sama-sama dari perspektif usaha lahiriah yang sudah dilakukan segala macam cara, tapi kemudian dalam wawasan banyak orang yang mengimani adanya Tuhan itu kemudian harus kembali ke sana. Ya. Mereka harus juga mengupayakan itu, dan hari ini kita bersyukur karena kita bisa secara bersama sebagai bangsa bisa melakukan doa itu, dan bahkan dunia melakukannya dalam doa. Dan ini saya rasa sebenarnya sangat penting ya di saat kecelakaan, kenaasan, tragedi terjadi. Pilihan ada beberapa. Di antara pilihan tentu hal-hal yang sifatnya negatif. Tetapi pilihan yang lain kan membangun solidaritas, memantik rasa kemanusiaan, dan seterusnya. Ini kan yang sebenarnya juga diharapkan hadir di Indonesia dan di dunia ya, Bapak. Ya, betul. Saya kira sangat betul sekali bahwa ya kita sama-sama menyadari bahwa meskipun kita telah berusaha maksimal ya, jadi langkah-langkah saintifik telah kita lakukan, tapi ternyata makhluk yang bernama corona ini masih terlalu misterius untuk dikalahkan oleh teknologi kesehatan mutakhir, sehingga tentu kita perlu melakukan langkah-langkah non saintifik ya, misalnya berdoa kepada Tuhan agar apa yang terjadi dan menimpa umat manusia ini bisa segera ditarik begitu. Dan menariknya kan beberapa pihak juga menyatakan ya, spiritualitas, ketenangan, tidak panik, ini membantu imunitas kita juga untuk melawan corona. Baik, Bapak-Bapak, kita akan segera menuju ke kantor Bapak-Bapak sebenarnya, kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita akan ikuti pandangan, kemudian arahan, sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fakhrul Razi. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak-bapak Menko, Bapak dan Ibu Menteri dan pimpinan lembaga. Yang terhormat pimpinan majelis-majelis ulama, dan yang terhormat umat beragama Indonesia dimanapun berada. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas begitu banyak nikmat yang diberikannya sepanjang hidup ini. Semoga nikmat itu terus berlanjut meskipun manusia acap kali lupa bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Umat beragama Indonesia yang mulia, pandemi COVID-19 telah membuat dunia dan juga Indonesia harus bekerja keras untuk mengeliminasi wabah dan merestorasi keadaan. Bermacam upaya telah kita lakukan dan doa pun tiada henti kita panjatkan. Meski sampai dengan saat ini sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai, namun upaya dan doa tidak pernah kita kendurkan, karena memang hanya itulah tugas yang harus dilakukan manusia yang lemah dihadapkan dengan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Umat masing-masing agama telah berdoa dengan penuh kekhusyukan untuk kiranya Tuhan berkenan mencabut wabah itu. Berdoa secara nasional pun telah dilakukan. Kali ini doa itu kita panjatkan kembali ke hadiratnya menurut ajaran agama yang masing-masing kita anut secara berurutan, yang kita namakan dengan doa kebangsaan dan kemanusiaan. Secara kebetulan umat dunia yang diserukan oleh Komite Tinggi Kemanusiaan Dunia yang diinisiasi oleh Grand Sheikh Al-Azhar Kairo dan Paus Fransiskus Vatikan pada hari ini juga mengajak umat manusia untuk bersama mengetuk pintu langit, berdoa bagi kemanusiaan, khususnya memohon perkenan Tuhan untuk mencabut ujian dan cobaan Tuhan yang bernama COVID-19 ini. Karenanya mari bersama umat beragama di dunia kita panjatkan doa bagi masa depan kita yang lebih baik,
bebas dari wabah penyakit apapun. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden yang telah berkenan mendorong berjalannya acara ini dan berkenan memberi arahan kepada semua umat beragama Indonesia. Terima kasih kepada para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menko, Menteri, pimpinan lembaga, dan semua pihak yang telah berpartisipasi pada acara ini. Secara khusus kami berterima kasih pada Bapak XS Budi Tanuwibowo dari agama Konghucu, Bapak Sri Panyavaro Mahatera dari agama Buddha, Bapak Ida Pedanda Nabegede Bangburuan Manuaba dari agama Hindu, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dari agama Katolik, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang MTH dari agama Kristen, dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dari agama Islam yang telah berkenan memimpin doa pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah bosan dengan kebiasaan manusia yang terlalu banyak meminta, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, itu tadi Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fakhrul Razi. Alhamdulillah Bapak-Bapak, kita sudah semakin jelas dan lengkap. Pada kesempatan kali ini mungkin ada yang perlu ditambahkan, Prof, silakan. Yang penting dari acara ini, sebenarnya apa yang kita perlu sharing kepada publik? Jadi kita ingin supaya pertama kita dibebaskan dari COVID-19 dan secara kemanusiaan kita ingin bersama mengatasi persoalan ini. Yang kedua tentu dari perspektif kesatuan sebagai bangsa yang di dalamnya banyak sekali agama dan aliran kepercayaan, dan hari ini kita bisa bersama bersatu untuk memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dua alasan yang paling utama bahwa dari perspektif kemanusiaan kita ingin supaya pandemi ini akan berakhir, dan yang kedua tentu memohon dari Tuhan secara bersama. Dalam perspektif iman Kristen itu sebetulnya doa bersama, doa orang-orang yang meyakini kebenaran itu punya kekuatan yang luar biasa. Ini menarik nih, Prof. Kamar. Tadi Prof. Thomas juga sudah memberikan sedikit mancingan juga ya. Ini juga soal kemanusiaan, tapi kalau di konteks keindonesiaan, ini juga ada cerita kebinekaan. Betul. Kita sebagai bangsa mengakui ada 6 agama, kemudian hari ini kita semua bergandengan tangan, bersatu padu sesuai dengan keimanan kita, berdoa kepada Tuhan kita. Ini juga penting kan diangkat dalam konteks ini. Ya betul, jadi ini ekspresi kebersamaan, ini adalah ekspresi ketawaduan, ekspresi keyakinan bersama bahwa ternyata di luar diri kita ada kekuatan besar yang kita harus bersama-sama secara kolektif, seluruh warga bangsa, seluruh umat beragama untuk bersama-sama bersimpu di hadapan Yang Maha Kuasa, yang kita berharap bisa mengintervensi agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Saya kira implikasi kemanusiaan dan kebangsaannya sangat luar biasa, dan kita berharap doa bersama ini betul-betul bisa menghadirkan tranquility ya, menghadirkan ketenangan sehingga tadi bisa meningkatkan imunitas kita bersama sehingga COVID ini bisa segera berakhir insya Allah. Jadi ini ikhtiar yang kita lakukan bersama secara kolektif, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa berkontribusi secara signifikan untuk segera mengangkat COVID-19 ini. Baik. Prof. Kamar, kemudian Prof. Thomas, mari kita ikuti, dan pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita akan ikuti bersama sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bapak Presiden, silahkan. Bapak Presiden, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati para ketua dan pimpinan DPR RI,
MPR RI, DPD RI, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati, yang mulia para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, hadir di sini Bapak Profesor Quraish Shihab, Bapak Kardinal, Bapak Roni Mandang, Bapak Ida, Pedanda, Bang Buruan Manuaba, Bante Sri Panyafaro, Mahatera, Bapak Budi Tanuwibowo, dan seluruh tokoh-tokoh agama di seluruh tanah air yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Ketua Gugus Tugas, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saat ini kita bangsa Indonesia dan juga masyarakat di dunia sedang menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menjalani masa-masa sulit, berjuang untuk bebas dari pandemi COVID. Wabah virus corona ini telah menyebar cepat ke lebih dari 213 negara dan hampir 4,4 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona ini. Banyak yang terbaring di rumah sakit, banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri, banyak yang berpulang ke rahmatullah, dan semoga meninggalnya husnul khotimah, amin. Tapi alhamdulillah juga banyak yang telah diberikan kesembuhan. Dalam menghadapi kesulitan ini kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kita semuanya wajib berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita dari penularan virus corona ini. Sehingga semuanya bisa terjaga keselamatan jiwa dan raganya. Untuk bisa selamat, kita harus disiplin, harus berdisiplin. Disiplin dalam menjaga kesehatan, disiplin dalam meningkatkan imunitas, disiplin untuk cuci tangan memakai sabun, disiplin untuk menjaga jarak yang aman, disiplin untuk memakai masker, disiplin untuk tidak mudik, disiplin bekerja di rumah, disiplin sekolah dari rumah, dan disiplin beribadah di rumah. Hadirin yang saya muliakan, di tengah ujian yang sedang kita hadapi, sungguh saya sangat bersyukur karena masyarakat dari berbagai lapisan ikut membantu, ikut bergerak cepat, memberikan contoh teladan yang baik, mengulurkan tangan, dan menolong bagi yang membutuhkan. Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana. Antar tetangga saling menjaga, antar kampung saling membantu, antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama menjadi relawan untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan, untuk saling berbagi kepedulian. Bangkitnya rasa kemanusiaan, bangkitnya rasa persaudaraan, dan bangkitnya rasa persatuan dari segala penjuru adalah sebuah kekuatan maha besar yang menambah keyakinan saya bahwa musibah ini insya Allah akan mampu kita atasi bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan, selain berikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah, kita juga wajib melakukan ikhtiar batiniah. Dengan tidak henti-hentinya memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rakyat, agar bangsa dan negara kita, juga dunia segera terbebas dari pandemi ini. Agar kita semuanya diringankan, disingkirkan dari segala musibah. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, merendahkan hati, kita memohon
pada Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, diberikan kesabaran menerima musibah ini dengan lapang dada, diberikan kekuatan agar kita semua bisa selamat dan melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah titik tolak kesembuhan. Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidupkan optimisme, bangkitkan empati, tumbuhkan solidaritas sosial, dan inilah waktu bagi kita untuk melihat sekeliling, untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat, untuk bergotong royong meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Insya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa akan membukakan jalan bagi kita semuanya, rakyat dan bangsa Indonesia, untuk bangkit kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan memberkati. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, terima kasih telah berkenan bersama-sama kami berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mengijabah doa-doa kita semua. Kami sangat paham Presiden hari ini banyak sekali acara dan berdekatan, dan karenanya kami persilahkan dengan hormat Bapak Presiden untuk berkenan mengikuti acara selanjutnya. Dan sekali lagi kami seluruh warga bangsa mengucapkan apresiasi yang tinggi Bapak telah berkenan bersama kami. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Baik, Prof, kita sudah sama-sama ikuti sambutan Presiden Joko Widodo. Saya rasa sangat luas maknanya. Tantangan seringkali berubah menjadi peluang di saat kita mampu merubah tantangan tersebut, di saat kita bisa memenangkan tantangan tersebut. Presiden tadi sampaikan, sekarang warga dunia, warga bangsa punya ujian yang sama. Pada sisi tertentu, jangan-jangan ini akan menjadi peluang kita. Come up atau kita keluar dengan suasana yang jauh lebih baik karena rasa persaudaraan kita terjalin, solidaritas kita terjalin, dan seterusnya. Ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan, nanti bergantian. Silakan Pak. Ya, jadi Pak Presiden tadi menegaskan bahwa umat beragama punya cara tersendiri untuk merespon masalah, ya, merespon kesulitan, merespon wabah dan seterusnya, dan salah satu diantaranya adalah doa. Jadi doa ini adalah salah satu ikhtiar dari sekian banyak ikhtiar tentunya yang harus kita lakukan, dan ternyata umat beragama di seluruh dunia punya keyakinan yang sama, punya visi yang sama bahwa doa adalah sebuah kekuatan besar. Karena tidak hanya terkait dengan diri kita yang bisa menciptakan tranquility atau ketenangan terhadap yang berdoa, tapi juga tentu bisa memiliki kekuatan besar untuk menghilangkan wabah yang ada di Indonesia ini. Tapi yang menarik dari apa yang disampaikan Presiden tadi itu bahwa salah satu respon umat beragama itu tidak hanya sekedar berdoa, tidak hanya sekedar berusaha secara saintifik, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah berderma, ya. Tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan solidaritas sosial. Ya. Solidaritas sosial ini saya kira secara empiris juga sudah diamalkan, sudah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia yang luar biasa. Kita melihat gerakan masif terjadi di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengantisipasi wabah ini. Jadi usaha sinergis antara pemerintah dengan masyarakat saya kira sangat bagus kita lihat sendiri, dan alhamdulillah semoga ini semua bisa berkontribusi bersama-sama untuk segera menghalau COVID-19 ini. Ya, Prof. Thomas, saya justru setuju, sepakat melihat hal ini semua, bahwa sekat-sekat di antara kita malah jadi luruh, Prof. Kita tidak melihat lagi sekat-sekat kebangsaan, sekat-sekat hal-hal yang primordial dan seterusnya. Kita hanya melihat kita satu perahu, kemudian kita bisa punya masalah bersama kalau kita tidak bisa berjalan bersama. Gimana, Prof. Thomas? Ya, jadi sekali lagi pandemi ini kan dia terdistribusi merata dan tidak memandang siapa dia dalam agama, dalam kepercayaan, dan
ini menjadi sebuah realitas sosial dan itu membangun rasa kemanusiaan kan dari semua kita. Kalau kita melihat Pak Presiden dalam sambutan beliau itu perspektifnya, saya sering melihat dari perspektif iman Kristiani kami. Ada 3, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, atau iman, pengharapan, dan kasih. Bahwa memang ini harus kita imani bahwa tidak hanya kita bisa selesaikan dalam perspektif teknologi, saintifik, tapi juga harus punya kemampuan untuk mengharapkan pertolongan dari Tuhan, itu iman. Yang kedua, doa itu adalah sebuah bentuk harapan dari Tuhan bagi kita. Dan kita ingin supaya harapan itu bisa datang. Dan yang ketiga itu soal kata Pak Presiden, bagaimana kita berbela rasa, itu kasih. Dan ini kan menimbulkan banyak hal, orang melakukan banyak hal untuk berbagi, karena dalam kondisi seperti ini, itu rasa kemanusiaan muncul sekali. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia orang melakukan hal yang sama. Ini empati kemanusiaan yang muncul. Dan ini saya kira memang ujian, tapi juga bagian dari cara Tuhan untuk mungkin merubah manusia dalam keegoisannya. Menarik sekali Prof. Thomas. Terima kasih. Oke, saya ingin juga mengabarkan kepada pemirsa pada hari ini kami bersiaran dari beberapa titik. Yang pertama tentu Studio 4 TVRI, kemudian tadi Presiden Joko Widodo berada di Istana Bogor, Jawa Barat, kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sedang berada di kediaman, kemudian kami juga menyiarkan secara langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sekarang bicara soal solidaritas, kami punya beberapa tayangan untuk Anda. Mari kita ikuti. Salam sahabat religi. Dunia termasuk Indonesia saat ini tengah diuji untuk bisa melewati pandemi. Coronavirus Disease 2019 kini menjadi momok yang harus kita hadapi. Predikat Indonesia sebagai bangsa beragama kini pun perlu bukti. Sebagai bangsa yang menjunjung nilai agama, sepatutnya kita tak hanya menunjukkan kesalehan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga harus mampu menjadi berkah bagi sesama manusia di tengah wabah yang sedang melanda. Kementerian Agama pun mengambil langkah. Dari Jakarta, komando ini disuarakan Menteri Agama. Serentak kami pun bergerak dari pusat hingga daerah. Asrama-asrama haji dibuka sebagai fasilitas tambahan penyelamatan nyawa. Alat pelindung diri dikirimkan untuk petugas yang berada di garda terdepan. Bantuan disalurkan bagi mereka yang kesulitan pangan. Doa-doa tak putus kami langitkan. Semuanya kami lakukan sepenuh iman. Ini cara kami untuk terus membangun harapan. Sahabat religi, kita tak boleh berhenti bergerak. Saat ini banyak saudara kita yang telah terdampak. Jangan biarkan kehidupan mereka menjadi luluh lantang. Ini waktunya menunjukkan kesempurnaan akhlak. Rasa kasih dalam balutan welas dan ikhlas semestinya terus meluas. Mari bangun jaga solidaritas agar kita dapat menyelesaikan ujian ini dengan tuntas. Kementerian Agama pun mengajak seluruh umat untuk bersama-sama berkhidmat. Mari berikan doa terbaik bagi bangsa dan ulurkan bantuan terbaik bagi sesama. Kini saatnya kita melengkapi segala usaha lahir dengan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Mari langitkan harapan dalam doa kebangsaan dan kemanusiaan. Itu tadi, mari kita terus galang solidaritas. Lihat lingkungan, tadi Presiden juga menekankan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Oke, kita akan segera masuk ke doa bersama. Saya ingin mengulas sedikit, mungkin saya balik dari Prof. Thomas dulu. Prof. Thomas, doa bersama ini diikuti
di banyak tempat di dunia, tidak hanya di Indonesia, termasuk di Vatikan. Ini saya ingin tahu hal-hal yang mendasar, misalnya teks doanya, apakah ada keserempakan atau setidaknya di spirit yang mana gitu. Silakan. Saya kira kalau dari sisi spirit itu semuanya sama ya, memohon keberkahan, memohon pertolongan dari Tuhan terhadap kondisi yang terjadi di hampir seluruh bagian dunia. Jadi kemudian menatanya itu sangat tergantung pada masing-masing. Tentu dalam setiap agama punya doktrinnya dan mereka tentu dilandaskan pada doktrin-doktrin yang dimiliki. Tapi arahnya satu, arah kepada Tuhan yang diakui secara bersama oleh seluruh umat manusia yang bisa mengatur dunia ini bisa berjalan. Baik. Jadi di Indonesia saya kira kita sudah bersatu dalam satu ruang bersama bangsa ini sebagai bangsa yang beragama dalam perspektif agama yang ada beberapa yang kita anut di sini dan ada di belahan lain juga melakukan hal yang sama, tapi tentu dalam doktrin mereka. Ya. Dalam spirit yang sama untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Baik, Prof. Kamar, di keyakinan umat Islam doa adalah senjata yang paling kuat dibandingkan semua senjata yang ada di dunia, saya rasa. Sebelum kita masuk ke suasana doa sesaat lagi, mungkin perlu diingatkan seberapa kuat sebenarnya doa dalam konteks keyakinan iman Islam. Ya, pertama doa itu kan sebenarnya ekspresi ya, ekspresi kerendahan hati, ekspresi kerendahan diri bahkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan kalau dalam Islam itu dikatakan ad-du'a'u silahul mu'minin ya. Doa itu adalah senjata orang beriman, bahkan doa itu bisa merubah takdir. Jadi doa itu bisa merubah takdir dan oleh karena itu saya kira langkah kolektif yang kita lakukan bersama-sama ini sesuatu yang sangat tepat karena segala upaya-upaya duniawi telah kita lakukan dan kita kembali berdoa ya untuk bersimpuh di hadapan Allah bahwa ya Allah segala upaya telah kita lakukan tetapi corona ini adalah makhluk yang Kau ciptakan yang masih sangat misterius, belum bisa dikalahkan oleh teknologi kesehatan mutakhir. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu agar COVID-19 ini bisa segera berakhir. Jadi itu ekspresi kerendahan hati dan kerendahan diri sesungguhnya. Baik, ya. Kita segera masuk ke pembacaan doa lintas agama dan kembali kami sampaikan bahwa yang akan memimpin doa ada 6 ulama di agama masing-masing. Dari Konghucu ada Bapak XS Budi Estanu Wibowo, dari agama Buddha ada Biku Sri Panyavaro Mahatera, kemudian di agama Hindu ada Ida Pedande Nabi Gede Bang Buruan Manuaba, kemudian di agama Katolik ada Ignatius Kardinal Soeharyo, kemudian di agama Kristen ada Pendeta Dr. Roni Mandang MTH, kemudian di agama Islam ada Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraish Shihab MA. Pemirsa yang kami cintai, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita seraya berdoa agar COVID-19 segera kita tuntaskan. Mari kita ikuti bersama doa berikut ini. Salam kebangsaan Indonesia. Salam kebajikan. Wei Te Tung Tien. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, senang sekali kita bisa berjumpa meskipun hanya via online. Pertama-tama izinkan saya atas nama umat Konghucu dari seluruh Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku semua umat Islam di Indonesia. Memang suasana puasa tahun ini sangat berbeda, tapi tidak usah kecewa karena akibat pandemi COVID-19 seluruh dunia terpaksa harus sedikit menutup diri, menjauhi para sahabat, menjauhi orang-orang yang kita sayangi demi untuk kebaikan bersama. Fenomena COVID-19 menyadarkan kita semua
menghantam kesombongan umat manusia yang selama ini merasa sangat hebat bisa membuat segalanya. Ternyata apa yang dibanggakan tidak ada artinya apa-apa dibanding kekuatan semesta. Di samping efeknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan, penularannya yang begitu dahsyat, Corona menyadarkan kita semua, membuka kesadaran kita betapa kita umat manusia tinggal di rumah di bumi yang sama. Maka dari itu kita harus saling menenggang, tempo saliro, saling mendukung, saling membantu, tidak perlu saling menyalahkan. Kita selama ini telah berbuat banyak hal yang mungkin menyimpang. Kita lupa bahwa kita hanyalah insan kecil, debu kecil di lautan semesta yang sangat luas. Banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal mimpi-mimpi kita yang harus mungkin kita revisi. Cita-cita, harapan, semuanya akan berubah total setelah pandemi ini berakhir. Saatnya umat manusia untuk membuka diri bahwa dirinya masih banyak yang belum tahu meskipun merasa sudah banyak tahu. Saatnya kita untuk terus belajar. Agama-agama juga harus kembali kepada fitrahnya, bukan hanya bicara soal manusia dengan Sang Khalik, tapi manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Kiranya kita juga harus mampu mengoreksi langkah kita yang akan kita lakukan yang mungkin keliru dan tidak sesuai. Saatnya kita untuk berani menyatakan masih banyak yang kita belum ketahui dan masih banyak yang kita keliru memahami. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua berdoa dan izinkan saya untuk berdoa menurut agama Konghucu. Kehadirat Wangtian Sangti di tempat yang maha suci, maha mulia, dengan bimbingan Tienche Mutuo Kungce, para nabi dan para penuntun hidup insani, Cincai. Kami tidak tahu persis COVID ini berasal dari mana. Seandainya ini memang merupakan ujian dari Wangtian, kami yakin bahwa kami akan bisa mengatasinya, karena kami percaya bahwa Wangtian Sangti selalu mengasihi dan tidak mungkin mencoba umat manusia melebihi batas kekuasaannya. Namun kami sadar, jika kami takabur, kami merasa paling hebat, itulah letak bahayanya. Dan seperti yang telah diingatkan, bahaya ujian dari Tuhan bisa diatasi, tapi bahaya karena kebodohan kita sendiri, itulah yang sesungguhnya sangat-sangat berbahaya. Untuk itu mohon kiranya Wangtian membuka pikiran kami agar tetap bersih dan terang, jiwa kami tetap besar dan mau menerima kelemahan, batin kami tetap teguh tegap, dan hati kami bening sebening embun pagi yang selalu menyapa bumi. Terima kasih Wangtian, semoga kami semua mempunyai kekuatan lahir batin untuk melewati pandemi ini. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yu De Sancai. Terima kasih. Araham sama sambuddho Uttamang Dhammamaccaga Mahasanghang Papodesi Icitang Ratanatayang Namo Ratanatayaya. Di bulan suci Ramadan
juga bulan Waisaga, bulan kenaikan Yesus Kristus, kami melakukan padhana, berdoa semoga setiap keluarga dan bangsa ini sebagai keluarga besar senantiasa dalam kerukunan dan keutuhan, serta hidup saling mengasihi. Semoga kami senantiasa mampu menjaga pikiran kami serta perilaku kami untuk selalu berpikir dan bertindak baik serta bijaksana. Ratanataya Nupawina. Semoga para pemimpin kami terberkahi dengan kesehatan yang baik, ketegaran, ketabahan, sangat tabah dalam menyelesaikan semua tantangan serta semua bencana. Kami beradithana bangsa ini pasti maju dengan kedamaian, keharmonian, serta keluhuran budi. Semoga Dharma senantiasa mencerahkan kita. Sabe sata, sabaduka pamucantu. Semoga semua makhluk bebas dari semua penderitaan. Bawatu saba manggalang, rakantu saba dewata, saba buddhanupawina, saba dhammanupawina, saba sanghanupawina, sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Om Swastiastu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah, dimanapun Anda sedang berada, saya Perdana Nabi Gede Bang Guruan Monoamo Dharma Adiaksa Parisai Dharma Indonesia, dalam suasana masih merebak persebaran wabah pandemi COVID-19 di masa ini, saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak di lubuk hati yang sangat terdalam dan bersama-sama memanjatkan doa guna memperoleh pencerahan batin dari Yang Widewasa Tuhan Yang Maha Kuasa.
Uang diwasa dalam dengan hati kami bersujud ke hadapan. Engkau adalah sumber energi murni, jiwa semesta alam, dan Raja sekalian makhluk yang memberikan spirit kehidupan ini menjadi sejahtera, bahagia, dan sempurna. Om Yang Widiwasa, dewasa ini bangsa kami dan saudara-saudara kami belahan dunia lainnya tengah menghadapi cobaan dan ancaman yang memberikan sebagai akibat dari wabah pandemi COVID-19 setelah menimbulkan keperhatian sosial maupun korban jiwa. Kami menyadari, oh Yang Widi, bahwa selama menjalani kehidupan ini kami tidak luput dari kalian dalam menjaga dan memelihara alam yang Engkau ciptakan serta hukum suci yang Engkau tetapkan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bakti kami mohon ke hadapan-Mu, semoga Engkau ampuni segala kelalaian dan kekotoran badan kami. Engkau entaskan segala penderitaan dan malapetaka ini. Engkau jauhkan segala penyakit, halangan dan cobaan. Semoga Engkau bebaskan kami dari segala karma buruk ini. Om Yang Widiwasa, atas kemahamurahan, cerailah jiwa batin kami dengan kesadaran persaudaraan sesama bangsa dan kemanusiaan agar kami mampu mengembangkan solidaritas sosial, selalu siap saling menolong, saling membantu dan berbagi. Semoga jiwa kami selalu terbimbing untuk terus menghadapi segala cobaan ini dan mematuhi semua petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah dan para ahli yang kredibel sehingga ancaman bahaya COVID-19 dapat kami atasi. Om Yang Widiwasa, semoga bangsa dan negara kami Engkau anugerahi perlindungan dan keselamatan, sehingga segera dapat beraktivitas kembali secara normal untuk berkarya, berjuang menuju kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Om Swastiastu, Tatastu. Om Santi. Saudari-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kita semua tahu bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang mengalami keprihatinan yang sangat besar karena wabah virus Corona 19 yang sungguh-sungguh berdampak pada seluruh bidang kehidupan manusia. Selain kita mengerjakan hal-hal yang sungguh-sungguh dapat kita kerjakan dan harus kita kerjakan, sebagai orang beriman, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia,
dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus Corona 19. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit, khususnya karena wabah ini, dan karena pelbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, baik sipil, TNI maupun Polri, yang bertugas di tanah air maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus Corona 19 ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Bantulah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda depan, merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal, dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Gerakkanlah hati kami semua, seluruh warga masyarakat, untuk terlibat, bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin bangsa kami, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami, baik yang tinggal di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan dan berkat-Mu, agar mampu membimbing umat-Mu dengan bijaksana di tengah situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk menjaga diri, keluarga, dan sesama, serta merawat bumi beserta seluruh makhluk hidup dan segenap ciptaan, sehingga bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami tinggali bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara umat Kristen di seluruh Indonesia, mari saya mengajak kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Engkaulah tempat tumpuan harapan kami, pelindung dan penjaga kehidupan bangsa kami Indonesia. Bangsa yang besar yang dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
bangsa yang telah Engkau karuniai kemerdekaan, serta negeri yang berlimpah kekayaan dan keberagaman suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berpalinglah kepada bangsa kami dan kasihanilah. Berilah kekuatan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama dan sungguh-sungguh berupaya dalam doa, daya, tenaga, dan dana untuk memulihkan bangsa kami dari situasi yang sulit saat ini. Kami berdoa, selamatkanlah bangsa kami dari seluruh bentuk mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari coronavirus 19. Hadirlah di bangsa kami dan nyatakanlah satu tanda kebaikan, supaya bangsa kami melihat dan menaikkan pujian syukur kepadamu. Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami umat yang seringkali lebih suka menikmati pencobaan dan kejahatan demi hasrat dan kepuasan sesaat, hidup dalam kerakusan dan ketamakan atas nikmat dunia di zaman ini yang telah membawa kami ke dalam perangkap diri dan jauh dari yang Engkau kehendaki. Bapa, ampunilah dosa kami dan dosa bangsa kami, sebab hanya kepadamu-lah kami diselamatkan. Engkaulah Allah yang baik, yang suka mengampuni kami, yang menyadari kesalahan kami dan berseru kepadamu di dalam permohonan dari pengampunan Bapa di sorga. Karena dari situlah pemulihan dan pembaharuan menjadi milik kami, milik orang percaya, milik gereja, milik lembaga-lembaga, dan milik semua yang berseru kepadamu. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh oleh situasi yang sulit seperti yang kami hadapi pada saat ini. Telah berkali-kali dalam goresan sejarah, bangsa kami mengalami dan melewati berbagai situasi yang sulit, bahkan teramat sulit, yang tidak mungkin diatasi oleh kemampuan manusia. Tetapi atas kemurahan dan pertolongan-Mu, hingga hari ini bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena kasih karunia daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari bahwa melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri sebagai satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju, Indonesia yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan dan kesabaran kami Engkau uji, agar dari mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur, tetap menghadirkan Injil kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah, memberi kami kekuatan. Ketika asa kami seakan tenggelam, Engkau bangkitkan cahaya hari esok sungguh ada. Ketika kami tidak memiliki arah pasti dalam menapak hari-hari yang sulit ini, Engkau telah berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kami dilanda sakit dan penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh bagi kami. Pengharapan kami tidak memudar karena Engkau ya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami. Allah yang selalu tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sejak sekian tahun yang lalu kita mendengar ungkapan bahwa bumi
telah menjadi seperti desa yang kecil. Bahkan berabad-abad yang lalu Nabi Muhammad SAW melukiskan umat manusia sebagai berada dalam satu perahu. Kalau ada yang membocorkan perahu itu, maka perahu akan tenggelam dan semua manusia akan menjadi korban. Sayang, kalimat dan ungkapan-ungkapan itu hanya terdengar di telinga, terucap oleh lidah, tetapi tidak berbekas di hati kita, sehingga baru sekarang kita merasakan bahwa memang terjadi dampak yang luar biasa akibat apa yang dilukiskan dengan bumi mengecil dan kita berada dalam satu perahu. Saudara, apa yang terjadi ini memang kita ketahui namanya, tetapi hakikatnya belum lagi kita ketahui. Ini serupa dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau, ketika terjadi peristiwa luar biasa yang ketika itu tidak juga diketahui sebabnya, tetapi yang berakal di antara makhluk-makhluk Allah berucap, wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak ketahui apakah petaka yang akan menimpa penduduk bumi ataukah Tuhan menginginkan kemaslahatan mereka. Memang saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak jarang menimpakan peringatan kepada umat manusia agar mereka kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kemanusiaannya. Saudara, dalam keadaan seperti ini, para nabi, para rasul, apabila mengalaminya, mereka itu di samping berusaha untuk menanggulanginya, juga salat dan berdoa. Mereka berdoa, semoga Allah menyingkirkan segala sebab yang menjadi petaka ini. Doa adalah cara yang terbaik untuk menangkal segala musibah. Doa sebelum menjadi kewajiban agama, doa adalah kebutuhan manusia. Alangkah banyaknya peristiwa-peristiwa yang dianggap mustahil justru terjadi dengan doa. Alangkah banyaknya harapan-harapan yang jauh yang terlihat nyata dari dekat setelah istighatsah. Doa adalah senjata. Doa adalah alat orang-orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa bukan sekedar kewajiban agama, tetapi doa adalah kebutuhan manusia. Karena itu para pakar berkata, bisa jadi Anda menemukan ada suatu masyarakat yang tidak memiliki pasar, tidak memiliki tempat-tempat hiburan, tetapi pasti di sana ada tempat untuk sholat dan waktu yang disiapkan untuk berdoa. Orang-orang yang taat kepada Allah berdoa dengan kesungguh hati, berdoa dengan rindu kepada Allah, dan bahkan orang-orang yang durhaka pun berdoa ketika mereka terdesak, dan memang Allah yujibul muttar idza da'a. Allah menerima doa orang-orang yang terdesak apabila mereka tulus dalam doanya, walau mereka itu durhaka. Saudara, doa akan terus dilakukan oleh umat manusia sampai akhir zaman, selama manusia memiliki kodratnya yang bisa ditimpa oleh kecemasan, rasa takut, dan harapan. Kini kita akan berdoa. Kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita berdoa dengan tulus. Mari kita buktikan kesungguhan harapan kita dengan doa. Kita buktikan
ketulusan doa kita dengan usaha. Kita buktikan usaha kita dengan bekerja sama. Dan kita buktikan kerjasama kita dengan menyingkirkan segala sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan sebagai umat manusia. Saudara, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Rahmanid Dunya wal Akhirah wa Rahimahuma, ya Zahral Laji'in, ya Jaral Mustajirin, ya Allah, ya Amanal Khaifin, ya Ghaithal Mustaghithin, ya Kashifad Dur, ya Dafi'al Balwa, nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa nas'aluka ya Allah an takshifa anna hadzal bala ma na'lamu wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam. Innaka antal azizul akram. Ya Allah yang maha pengasih, penganugerah kasih. Wahai Tuhan yang sejak dahulu beruntun karunia-Nya. Wahai Rahman dan Rahim, pelimpah rahmat di dunia dan akhirat. Wahai Tuhan yang menjadi sandaran orang-orang yang butuh, penolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wahai Tuhan, pemberi ketenteraman bagi yang cemas. Wahai Tuhan, pemberi bantuan kepada yang mohon. Wahai Allah yang menyingkirkan kesulitan dan menampi bala. Ya Allah, kami mohon limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Lalu ya Allah, kami bermohon, singkirkanlah bencana yang menimpa kami, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, dan Engkau maha tahu tentang itu. Singkirkanlah dampak-dampak bencana ini bagi kesehatan umat manusia, bagi ekonomi mereka, dan bagi kemanusiaan mereka. Ya Allah, kami sadar bahwa kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tetapi juga adalah ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahilah kami itu dalam menghadapi bencana ini. Sesungguhnya Engkau maha agung lagi maha mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sama-sama berdoa bersama dengan dipimpin oleh 6 pemuka agama masing-masing, dan semoga doa-doa tadi mengisi relung-relung hati kita. Pada satu sisi yang lain tentu kita berharap diijabah, diberikan jalan keluar kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya langsung minta tanggapan dari Prof Kamar, kemudian nanti ke Prof Thomas. Ada ketenangan, ada nuansa batin yang luar biasa ya, yang berbeda gitu ya, mendengarkan doa-doa dari para pemuka agama. Ada hal penting yang ingin disampaikan? Ya, setelah kita mendengarkan doa para tokoh-tokoh agama ini, kesan yang sangat kuat yang kita rasakan bersama bahwa doa ini ternyata universal ya. Jadi doa ini adalah penyerahan diri secara otentik kepada yang maha penyelenggara hidup, yang mengatur kehidupan kita itu. Setelah kita berusaha maksimal, ada yang mengatur kehidupan kita, dan itu kita serahkan, kita bertawakal kepada yang maha pengatur itu untuk mengurus kehidupan kita. Dan dalam konteks mengatasi COVID-19 ini saya kira sangat tepat sekali. Yang kedua yang menurut saya juga sangat menarik dari apa yang disampaikan tokoh agama tadi, itu ternyata doa harus diikuti juga oleh timbulnya solidaritas sosial. Kita melihat betapa banyak aktivitas yang dilakukan oleh umat beragama tadi yang menunjukkan bahwa betapa berderma itu sebuah keharusan. Dan kalau dalam Islam, berderma itu juga termasuk obat sebenarnya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, tadawu bis sedekah. Jadi berobatlah dengan sedekah. Dengan sedekah itu bisa mengurangi, bisa menghilangkan kemudaratan, bisa menghilangkan kesulitan, bahkan bisa mengangkat penyakit sesungguhnya. Jadi saya kira umat beragama telah menunjukkan responnya terhadap COVID-19 ini dengan melakukan beberapa hal tadi. Yang pertama yaitu tadi, menghindari dengan melakukan merubah pola hidup menjadi sehat, physical distancing dan seterusnya, itu menghindari. Kemudian yang kedua berdoa, yang ketiga berderma gitu.
Yang keempat saya kira yaitu melawannya dengan ilmu pengetahuan. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan vaksinnya. Tapi saya kira ini pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata dalam kehidupan ini kita harus terus belajar. Kita harus terus melakukan penelitian karena dengan ilmu pengetahuan saja dan atas izin Allah COVID-19 ini bisa dihadapi. Jadi saya kira respon umat beragama ini ternyata bersifat universal juga di seluruh dunia. Punya visi yang sama, punya tekad yang sama untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 ini. Prof. Thomas? Ya, jadi saya kira menyambung sedikit, jadi doa itu adalah sebuah bentuk permohonan dan itu kan harus ada sikap. Kita meminta dari seseorang yang kita yakini akan memberikan, itu harus punya sikap yang tentu dengan sikap itu, ya apa yang kita mohon sangat berharap untuk bisa dikabulkan atau diberikan. Tadi saya mengulangi lagi, itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan yang kita yakini, dan juga ada harapan, jadi pengharapan untuk bisa dikabulkan apa yang kita minta. Dan sebenarnya sikap itu ya tadi berbagi, mengasihi, berbagi dalam banyak aspek. Itu sebetulnya yang menjadi perspektif iman Kristen kita. Baik, sekarang kita akan putarkan lagi-lagi makanan batin kita. Kali ini bukan untayan doa tetapi untayan puisi. Narasi, kata, diksi itu seringkali juga akan menghadirkan harapan, menghadirkan cita-cita, menghadirkan semangat baru. Kali ini sangat spesial karena puisi akan disampaikan oleh diantaranya Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, kemudian judul dari Bu Puan Jalaluddin Rumi, kemudian Ketua DPD RI Pak Lanyala Mataliti, kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi. Jadi luar biasa, mari kita langsung saja ikuti rangkaian puisi berikut ini. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan.
pukulan dari langit. Ketika sebuah pukulan dari langit menghantam dirimu, bersiap-siaplah, karena setelah itu akan kau terima hadiah penghormatan. Karena tak mungkin sang raja menamparmu tanpa memberimu sebuah mahkota dan sebuah tahta untuk diduduki. Seluruh alam dunia hanyalah senilai sebelah sayap kutu. Tapi satu tamparan dapat memberimu ganjaran tak terperi. Cepatlah lepaskan lehermu dari rantai emas, yaitu dunia ini, dan terimalah tamparan dari Rob. Para nabi telah menerima pukulan seperti itu di leher mereka. Karenanya kepala mereka tegak. Karenanya, wahai pencari, siapkan dirimu, selalu penuh perhatian, hadirkan dirimu, agar dia temukan engkau di tempatmu. Jika tidak, dia akan ambil kembali hadiah penghormatan itu, seraya berkata, tak kutemukan seorang pun di sini. Ketika Allah menunjukkan kebesarannya dengan sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih pejabat atau orang melarat, tak boleh profesor atau gelandangan yang kotor, maka dunia menjadi gempar. Semua menjadi kira-kira. Otak dan pikiran yang selama ini cemerlang merasa cuma belalang, tak berani mengaku elang. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin congkak dan gagah kelihatan murung dan tidak berdarah. Yang kemarin bicara berkobar-kobar, sekarang suaranya hambar. Padahal Tuhan cuma mengirim sarah debu tanpa suara yang terlepas dari ujung alifnya, yang meledak dalam bisu lalu terbang ke sana dan kemana-mana. Dunia seakan setengah porak-poranda. Tapi ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan mengurus orang-orang yang serang corona. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini kutulis, orang-orang hebat masih tiarap. Orang-orang besar dunia tampak seakan kerdil. Semua menjadi kecil. Bumi ini kecil. Bintang, bulan, dan matahari kecil. Alam semesta ini kecil. Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Sesudah ini semoga tak ada lagi belalang yang mengaku elang. Dengan beriman kepada Allah, takkan muncul petualang yang mengaku pahlawan. Ada dua puisi karya Chairil Anwar yang oleh sementara orang dianggap sebagai dua puisi yang kontradiktif. Yang satu berjudul Aku, yang satu berjudul Doa. Puisi Aku sering dianggap sebagai ekspresi yang berlebihan tentang betapa hebatnya manusia untuk menentukan hidupnya sendiri, sedangkan doa dianggap sebagai kesadaran bahwa pada akhirnya manusia itu harus kembali ke haribaan Tuhan dan berada di bawah kekuasaan Tuhan.
Saya bacakan kedua puisi tersebut. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya, menjelang akhir hayatnya, Chairil Anwar mengekspresikan keimanannya bahwa betapapun hebatnya manusia itu tidak bisa berpaling dari kekuasaan Tuhan, sehingga kita harus selalu berdoa kepadanya. Itu diekspresikan dalam puisinya yang berjudul Doa. Begini, doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Doa kami, doa dunia. Dalam diam kami bergemuruh, melangitkan bergulung-gulung doa kehadiratmu. Dalam hening paling suci kami lantunkan kidung puja-puji. Kepadamu Alfa Omega, sang pemilik kehidupan. Berbait-bait doa hantarkan rindu pada benteng kasih-Mu, yang mengasuh dan menjaga kami seperti di telapak tangan-Mu. Kami sujud melantunkan nafiri tentang rindu pada riak, gairah, dan riuh, tentang rindu pada dunia yang bergiat, bergerak, dan bergelak dalam damai. Prahara COVID-19 ini ya Tuhan, telah memporak-porandakan peradaban kami, mengancam hidup dan memisahkan kami dari keseharian kami, mengucilkan kami dari keramaian gerak hidup kami, namun menyadarkan kami bahwa kami bukan apa-apa. Tuhan, kami rindu kasih-Mu dan pengampunan-Mu, bagai arus bening dan teduh yang tak pernah terputus. Dengarkan doa kami, doa Indonesia, doa semua agama, dan keyakinan doa dunia ciptaan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Engkau, Allah, Maha Pengasih, kami memohon merintih jiwa ini agar senantiasa lurus dan bersih. Takzim atas segala rahmat-Mu, hanya Engkaulah, wahai yang satu. Dalam sujud, dalam rindu, berdoa dan bersyukur, kami selalu. Allah, Maha Penyayang, penguasa malam dan siang. Anugerahkanlah kami terang, jauhkanlah dari bimbang. Hanya dengan ridho-Mu, hidup menjadi berkah, menjadi tenang. Takwa kami atas ketetapan-Mu, ya Tuhan. Lindungi bangsa ini dari gangguan dan ancaman. Tak ada daya dan upaya kami, manusia yang profan. Allah ya Rob, hanya kepada Engkaulah kami mengharap ampun dan pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, Engkaulah Sang Pemberi Rahmat. Engkau telah menciptakan sebuah makhluk yang tak terlihat. Ia membuat ontran-ontran, menebar kepanikan. Bumi pun Dia buat menjadi mati suri, terpaksa berhibernasi. Ia menjungkir balikkan banyak tatanan. Bersalaman misalnya berubah menjadi ancaman. Namun menjaga jarak malah berarti ungkapan kasih sayang. Ya Allah, Engkau Zat Maha Pengasih. Ciptaan-Mu itu telah mengingatkan kepada kami ketika masjid tiba-tiba menjadi sepi, Adamu adalah sangat dekat di setiap hati. Berjamaah bukan hanya berarti berdiri lurus, pundak-pundak saling merapat, tetapi adalah tolong-menolong dan saling berbagi. Ya Allah, ciptaan-Mu itu makhluk yang tak terlihat. Aku yakin tak ada satupun makhluk yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Jauhkanlah kami, bangsa kami, dari bencana akibat wabah ini. Justru sebaliknya, limpahkanlah kepada bangsa kami hikmah di baliknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi, rangkaian puisi dari para tokoh, para pemimpin, para pejabat negara. Prof. Thomas juga suka puisi kan, Prof? Ya? Ya, ini waktu yang tepat sebenarnya, menulis puisi, membacakan, suasana relung hati kita tentu banyak kegelisahan di satu sisi, tetapi banyak harapan di sisi lain. Ada tanggapan Prof soal untaian puisi yang tadi disampaikan? Jadi puisi itu ungkapan ya, sebetulnya ungkapan hati, ungkapan tidak hanya pribadi, juga bisa komunitas. Dan tadi para tokoh sebetulnya juga mengungkapkan. Kalau itu harapan sebetulnya doa, kan begitu. Itu doa. Ada juga itu diskusi terkait dengan ungkapan hati dalam bentuk doa yang kemudian berwujud dalam bentuk puisi. Dan saya kira ini menjadi sebuah perenungan dari semua kita, bahwa kita ada dalam kondisi yang butuh, ya bahasa saya, butuh perenungan panjang tentang hidup itu. Jadi tidak hanya secara pribadi, tapi secara komunitas sebagai bangsa kita merenung lagi bahwa perjalanan kita apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebetulnya prinsip. Saya sendiri ada, kalau di kalangan Kristen ada bagian dari Alkitab yang menjelaskan tentang kondisi wabah-wabah seperti ini juga mungkin di teman-teman Muslim atau agama lain juga ada. Dan sebetulnya prinsip ini adalah ujian Tuhan. Dan di situ dibilang ada, kalau di bagian kita di Mazmur 91 itu ayat 14, seseorang yang hatinya melekat pada Tuhan itu doanya akan dijawab. Jadi hatinya melekat itu ya tadi setia, menjalankan perintah-perintah. Nah tadi ungkapan doa, puisi itu ungkapan doa dari masing-masing. Gitu. Oke, Prof, menarik ya melihat para tokoh tadi menyampaikan beberapa puisi. Saya rasa juga memilih mengapa puisi itu yang dibacakan ada alasannya begitu. Ya, betul. Di Islam juga seni sastra begitu kuat dan dominan di beberapa peradaban Islam. Ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi saya melihat, menyimak, mendengar tadi puisi yang disampaikan itu sebenarnya kurang lebih dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh tokoh-tokoh agama tadi itu. Dalam konteks kemanusiaan saya ingin mengatakan bahwa agama itu adalah faktor perekat, bukan faktor pemecah belah.
Semoga ini kedepannya dalam konteks kebangsaan kita bisa terus kita rawat, bisa terus kita jaga agar harmoni kehidupan keberagaman Indonesia semakin bagus. Yang kedua, dalam konteks kebangsaan kita lihat tadi betapa indahnya para pejabat kita, para pejabat struktural kita menyampaikan puisi-puisinya yang menunjukkan bahwa memang dibutuhkan upaya sinergis antara masyarakat dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama menghadapi common enemy kita ini, musuh bersama kita ini yang bernama corona yang telah mendisrupsi seluruh penyangga-penyangga kehidupan. Oleh karena itu perlu ada upaya kolektif sinergis yang harus kita lakukan secara bersama-sama, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan kita semuanya. Dan saya kira acara ini telah merefleksikan kebutuhan itu semuanya. Baik, sekarang kita akan ikuti apresiasi sambutan dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara doa bersama. Doa kebangsaan dan kemanusiaan ini menjadi kekuatan kita, bangsa Indonesia. Melalui doa lintas agama ini, kita yakin mampu mengatasi dampak COVID-19. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita semua terbebas dari COVID-19. Juga tetap semangat, saling membantu, bergotong royong antar sesama umat beragama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gotong royong adalah modal sosial kita yang terbesar. Tetap patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga tidak mudik. Saya percaya dengan semangat bersatu, disiplin yang tinggi, kita bisa melalui ancaman COVID-19 dengan baik. Terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya doa bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Itu tadi Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Dan mari kita terus dukung upaya beliau, upaya gugus tugas, dan upaya kita semua. Semoga kita senantiasa bisa bersabar, tabah, dan di sisi lain bisa menang menghadapi COVID-19. Dan kita masih punya satu lagi persembahan untuk Anda yang ada di rumah. Kita akan putarkan lagu religi yang akan dibawakan oleh band Raja. Mari kita ikuti. Tarawih ngaji bersama, semoga kita semua terhindar dari bahaya. Ayo ibadah, ibadah di rumah. Ayo ibadah, biar dapat berkah. Semua sama, kaya
enak ya, raja ya. Beribadah dari rumah. Seperti saran pemerintah ya, berdoa, bekerja, beribadah dari rumah. Oke, sekarang kita sudah sampai Bapak-Bapak di penghujung acara. Saya minta mungkin semacam catatan akhir begitu. Pak Thomas dulu, nanti terakhir Prof. Kamar. Silakan Prof. Baik, saya kira ini sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini. Kita bisa berdoa secara bersama, dan beberapa tujuan dari doa ini adalah salah satu adalah membangun rasa kemanusiaan kita. Saya kira ini yang menjadi catatan penting saya soal membangun rasa kemanusiaan, karena di tengah kondisi COVID ini akan lahir rasa solidar yang tinggi dari sesama kita. Dan ada satu keyakinan kita bahwa kalau kita meyakini ini adalah ujian, kita harus juga meyakini bahwa Tuhan tidak akan menguji, memberi beban kepada manusia itu melampaui batas kemampuan manusia itu. Itu sesuatu keyakinan iman kita, dan kita terus berdoa Tuhan akan membantu kita melewati ujian yang berat ini. Saya kira itu dari saya. Baik, Prof. Kamar. Ya, saya tanpa bermaksud mereduksi substansi dari doa-doa dan puisi-puisi yang sangat indah tadi itu, saya ingin menyimpulkan 4 hal. Untuk menghadapi corona ini ada 4 sikap yang harus kita lakukan. Pertama, menghindari corona dengan melakukan physical distancing, dengan mengikuti protokol COVID-19. Itu satu respon kita yang sangat penting. Yang kedua, kita lawan corona. Caranya melawan tentu dengan ilmu pengetahuan. Tetapi ilmunya kita belum ketemu. Hikmahnya adalah bahwa pertama, menghilangkan kepungahan manusia. Bahwa sesungguhnya di tengah sofistikasi teknologi yang kita miliki ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus terus berdoa. Dan yang ketiga adalah berdoa tentunya. Berdoa adalah ikhtiar yang juga sangat penting untuk menghadapi corona ini. Dan yang terakhir adalah berderma, bersedekah, ya, karena doa bersedekah juga sangat penting. Di samping membantu saudara-saudara kita juga tentu bisa menjadi obat bagi kita. Saya kira itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Baik, Prof. Kamarudin Amin, terima kasih, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Prof. Thomas Penturi, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih. Ini inisiasi yang indah, saya rasa. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa yang menyaksikan di rumah. Mari kita terus nyamankan, hangatkan suasana kebangsaan kita. Kita hadirkan kemanusiaan, solidaritas, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua, warga bangsa, warga dunia, bisa menang melawan COVID-19. Amin. Ini akhir dari acara hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saya Imam Priyono, selamat siang, sampai jumpa.